tidak untuk ini. Oke, menurut Dea, kenapa mata kuliah ini penting? Karena temanya itu anti korupsi ya, udah pasti untuk mengurangi atau menyalahgunakan hak yang kayak mana ya? Kalau nanti kerja supaya terhindar dari korupsi itu, Bu. Apa hubungannya anti korupsi sama arsitektur? Mungkin di dunia kerja nanti kan, Bu, selain mendesain kan ada yang pasti terjun ke lapangan kayak konstruksi atau lain sebagainya. Itu kan biasanya ada yang kayak bisa dicurangin sehingga adanya korupsi, entah itu dari bahannya atau apapun itu. Yang jelas kalau korupsi itu bisa muncul kapan aja kalau misalnya ada celah. Bisa muncul kapan aja. Lagi ada celah. Lagi ada celah. Berbuat curang. Arif bisa bantu. Arif kan minggu lalu sudah ini ya, sudah masuk ya. Coba apa yang didapat dari minggu lalu? Diambil aja ya, Arif. Jadi kalau saya dapat itu mengurangi kecurangan di dunia kita sendiri, kayak misalnya pemborong gitu, ada mandor itu kayak, sama mengurangi hal yang tidak diinginkan di dunia arsitektur sendiri dengan biaya-biaya tidak terduga tadi itu. Mengurangi biaya. Iya, Bu. Biaya yang dikorupsi. Iya, karena klien minta harga segini, tiba-tiba nanti tak kemana harganya. Oke. Ya, misalnya di contoh dalam pengadaan yang sering terjadi itu biaya sebenarnya itu 50 sak. Iya. 50 sak, terus dibuat di daftar harganya tadinya 50.000 ya, dibuatnya harganya 60.000, ya selisih 10.000 untuk kepentingan pribadi. Jadi itu salah satu contoh ya kalau di proyek. Selamat datang Mutia. Oke, Mutia, menurut Mutia, langsung saja ini ya. Apa pentingnya materi kuliah pendidikan anti korupsi? Kenapa mata kuliah ini penting? Mutia bisa dengar? Pendidikan anti korupsi, Bu. Iya, kenapa mata kuliah ini penting? Penting nggak menurut Mutia? Penting sih, Bu. Soalnya semester lalu kan ngebahas soal regulasi dan kebijakan kan, Bu. Jadi mungkin itu ada hubungannya juga sama pendidikan anti korupsi ini gitu. Mempelajari peraturan-peraturan dalam kita untuk membangun suatu arsitektur gitu. Baiklah. Ya. Baik, saya share dulu ya. Kenapa materi ini penting? Ini minggu lalu saya melampirkan. Baik, anti korupsi, lawannya tentu korupsi. Nah, kita coba bahas dari korupsinya dulu. Flyer ini dijelaskan bahwa korupsi adalah extraordinary crime, atau bahasa Indonesianya
kejahatan luar biasa. Jadi bukan biasa-biasa aja ya, ini sudah luar biasa. Salah satu ini secara internasional disepakati oleh PBB bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Yang setara dengan ini narkoba. Tahu ya narkoba ya? Peredaran narkoba. Kemudian perdagangan manusia. Nah, ini mungkin belum begitu disadari oleh kita di Indonesia terutama bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Ini disepakati oleh dunia internasional. Kenapa ini jadi kejahatan luar biasa? Artinya kalau ini kejahatan luar biasa, dampaknya juga luar biasa. Nah, pertama dia berpotensi dilakukan oleh siapa aja. Siapa aja bisa jadi pelaku korupsi. Masalahnya mungkin peraturan di negara tersebut masih belum sampai untuk menghukum pada jabatan-jabatan yang tertentu. Masih kalau di negara kita masih terbatas ke ASN mungkin ya, pejabat negara dan beberapa pejabat yang dikontrak oleh negara. Tapi peraturan akan berubah mengarah kepada penegakan hukum di sektor bisnis. Karena apa? Karena siapa aja itu berpotensi melakukan kejahatan ini. Yang kedua, siapa aja bisa jadi korban. Tapi anehnya korbannya di sini tidak merasa jadi korban, biasa-biasa aja. Contoh, tahu korupsi bansos? Tahu berapa korupsinya di situ? 10.000 sih, tapi berpen. Ya 10.000 per orang mungkin kalau untuk kapasitas kita di tingkat mahasiswa 10.000 itu sekali makan ya. Sekali Ya, kopi Minang. Kopi Minang. Nah, 10.000 kalau diakumulasi seluruh penduduk Indonesia 220 juta dan itu dinikmati oleh satu orang itu luar biasa. Yang diterima si penerima, si koruptor. Tapi orang yang merasa kehilangan 10.000 itu belum tentu merata ya. Mungkin sekelas kita, saya itu 10.000 tidak, nggak apa-apalah 10.000, nggak apa-apa untuk mereka. Kan saya sudah dapat bansos sekitar 600.000, 10.000 untuk mereka tidak masalah. Tapi sebenarnya di situ sebenarnya kita sudah jadi korban. Walaupun 10.000 gitu. Jadi sering tidak merasa itu jadi masalah. Rasa itu tidak masalah adalah masalah besar. Oke ya. Karena jadi bergulir ya. Sebenarnya itu proyek yang bayangkan kalau harga korupsinya Juliari Batubara itu digunakan untuk membangun perguruan tinggi, membangun Pancabudi, berapa gedung yang bisa dibangun? Udah 2 universitas. 2 universitas. Tapi kenyataannya uang itu untuk apa? Gaya hidup. Pribadi. Gaya hidup koruptor. Beli baju Hermes, beli sepatu Bali, tas Hermes, begitu ya. Jalan-jalan ke luar negeri. Nah, di situ yang kita tidak peka, karena kita nganggap itu mungkin hak mereka begitu. Padahal tidak, itu hak kita. Nah, kemudian kerugiannya meluas. Misalnya ya, korupsinya Hambalang. Hambalang itu kan Wisma Atlet ya. Wisma Atlet yang harusnya adanya di Hambalang. Berapa kerugiannya ketika bangunan itu tidak terbangun? Harusnya kita punya banyak atlet-atlet luar biasa yang dilatih di Hambalang. Secara konsentrasi ya, secara fokus gitu di dalam satu kompleks. Namun karena korupsi tersebut, lingkungan yang tadinya bisa ditanami, mungkin ditanami ubi aja sudah untung ya di lokasi itu ya. Posisinya sekarang itu kan gedung mangkrak, gedung hantu, tidak bisa digunakan apa-apa, tidak bernilai ekonomi sekalipun. Sudahlah uangnya masuk ke kantong masing-masing, bangunannya mati. Atlet-atlet tidak bisa berproduksi. Kalian suka kan nonton Olimpiade kemarin? Nonton nggak Olimpiade kemarin, betapa bangganya kita melihat bulu tangkis dapat medali.
saya sendiri haru melihatnya. Tapi hanya bisa sebatas itu. Harusnya kita bisa setiap kita bisa melihat banyak hal medali-medali yang lebih banyak lagi dari itu. Karena fasilitasnya dengan fasilitas seadanya saja kita bisa jadi nomor satu di bidang olahraga. Apalagi dengan fasilitas yang layak gitu. Kemudian terorganisir. Lompat ya, 3-4 harusnya. Nah, terorganisir gimana? Sama kayak narkoba ya. Terorganisir, ada dalangnya, dan dalangnya ini juga bekerja sama. Terorganisir, atau ada yang bilang sebutannya korupsi berjamaah, tapi lebih bagus bahasanya terorganisir. Ada, memang saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Jadi tidak hanya kerja kelompok, tugas di kuliah ini melakukan korupsi, tapi untuk merampok juga dia terorganisir. Mengambil uang orang susah, mengambil uang orang-orang miskin, itu dilakukan secara terorganisir. Terorganisir dan merekrut ya. Seperti juga narkoba, mereka akan cari calon-calon orang-orang yang akan mendukung korupsi mereka. Contoh, Juliari ini keluarganya juga keluarga koruptor. Rata-rata ya, koruptor itu juga keluarganya adalah koruptor. Jadi kenapa dia melakukan korupsi? Ya memang karena budaya keluarganya, lingkungannya, orang-orang sekitarnya memang koruptor. Maka hati-hati nanti kalau kalian memilih pasangan, ya, ini yang orang track recordnya bagus. Jangan yang punya keluarga backgroundnya koruptor. Walaupun mungkin ada anak Pak Ustadz jadi bandit, tapi ada juga anak orang tuanya bandit, anaknya jadi ustadz. Artinya belum tentu. Namun secara penelitian riset di KPK itu 30%. 30% koruptor itu didukung oleh keluarganya. Jadi ini penelitian ilmiah ya. Jadi cukup besar potensi keluarga itu mendorong seseorang untuk jadi koruptor. Nah, itulah kejahatan luar biasa. Nah, namanya kejahatan luar biasa seperti narkoba ya. Orang yang korban maupun pelaku itu sebenarnya bisa dijerat oleh hukum. Misalnya pada kasus Ratu Atut Kosiah ya. Ratu Atut Kosiah itu kan harta-hartanya sama atas nama supir, atas nama pembantu ya. Mereka juga jadi diseret atas tuduhan pencucian uang. Gitu. Jadi hati-hati kalau ada kalian atau ini kan walaupun kali kita posisinya anak ya, ada orang tua kita yang memberikan uang, padahal kita tahu orang tua kita mungkin secara ekonomi nggak mungkin lah dapat uang dalam hitungan hari 50 juta. Orang dia cuman mungkin cuman penarik becak dapat 50 juta satu hari. Itu nggak boleh hanya terima begitu saja. Harus ditanya, itu sumbernya dari mana? Kenapa? Indikasinya itu adalah pencucian uang. Jadi di bank, kalau kalian nyetor aja ya ke bank ya, dalam hitungan 50 juta ke atas, itu ada pertanyaan itu nanti. Uangnya bersumber dari mana? Jadi ciri-ciri dari pencucian uang ya, tindak pidana pencucian uang itu tindak pidana korupsi. Jadi hati-hati. Nah, karena ini adalah kejahatan luar biasa, maka upaya pencegahannya juga harus luar biasa. Nggak boleh kita cuma sekedar berdoa, semoga koruptor insaf, kena hukum karma. Enggak. Pencegahannya juga harus luar biasa. Harus lebih luar biasa lagi. Jadi materi kuliah ini adalah upaya salah satu untuk melakukan pencegahan yang seperti itu, yang luar biasa. Kenapa di perguruan tinggi? Nah, kenyataannya data ya, koruptor-koruptor itu di mana sumbernya? Semua bersumber adalah orang-orang yang pernah duduk di perguruan tinggi. Ini menjadi catatan besar bagi sistem perguruan tinggi. Kenapa ya? Orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi, pendidikan yang
harusnya menyelamatkan peradaban ini justru orang-orang yang mengambil hak orang lain dengan jabatannya. Tidak semakin tinggi jabatannya justru tetap ada pelaku ya, ada 10 orang profesor. Ini data tahun 2016. 2012. Data terakhir kalau kalian ingat, Gubernur Sulawesi Selatan itu profesor, guru besar Universitas Hasanuddin. Suara saya terdengar masih cukup jelas? Dengar, Bu. Dengar ya? Dengar, Bu. Nah, bicara tadi Gubernur Sulawesi Selatan itu profesor, artinya ada sesuatu yang salah dengan sistem pendidikan kita. Kenapa sistem pendidikan kita mencetak orang-orang yang jadinya koruptor? Dan jumlahnya tidak berkurang. Hari ini ada OTT lagi kan? Baru semalam OTT. OTT siapa? Operasi tangkap tangan siapa? Ada dengar beritanya? OTT yang terakhir didengar, operasi tangkap tangan oleh KPK. Enggak ya? Coba nanti diikutin ya. Kolaka Timur, Bu. Kolaka Timur, iya benar. Arif update ya. Iya, diikutin berita ini. KPK RI ya, diikutin. Kolaka itu perempuan, bupatinya. Pernah menjabat wakil bupati 2 kali. Itu karena ketahuan aja, berarti sebelumnya orang-orang ini, bupati itu sudah melakukan banyak korupsi. Nggak mungkin korupsi itu terjadi begitu saja, itu pasti sudah berjejaring dari jauh-jauh hari. Jadi kalau sekarang ketahuannya sekitar 100 juta, sebenarnya korupsinya tidak segitu, pasti lebih dari situ. Dia seperti es ya, gunung es, di atasnya kecil, di bawahnya itu 10 kali lipat lebih besar. Jadi kalau ada OTT harusnya kita bersedih hati. Yang dia tangkap, yang tertangkap itu sebenarnya bagian kecil ya, dan biasanya itu kalau sudah hitungan KPK itu kan 2M ke atas bukti yang didapat 2M, di bawah itu kejaksaan. Jadi ini menjadi permasalahan krusial untuk perguruan tinggi. Nah, hubungannya ke arsitektur itu sangat terkait. Jadi tadi upaya pencegahannya harus luar biasa. Di semua pendidikan itu harus masuk pendidikan anti korupsi. Nah, untuk arsitektur kita terlibat cukup dekat ya, cukup dekat. Arsitektur itu profesi yang sangat berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Bangunan-bangunan pemerintah ini tidak ada yang tidak pakai arsitek, wajib pakai arsitek. Namun 70% korupsi itu berada di sektor itu, 70%. Ada di korupsi bangunan Galang lah ya, proyek apa ya? Salah satu bentuknya korupsi tingkat kakap itu ya, korupsi kakap istilahnya, sangat besar. Itu salah satu bentuknya. Nggak mungkin nggak ada arsitek di situ. Yang mendesain Hambalang itu siapa? Artinya arsitek berada di lingkungan itu, mereka tahu. Dan arsitek ini punya kode etik profesi ya. Sebenarnya hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan oleh arsitek. Dia harusnya menolak kalau mau mengikuti kode etik profesi. Karena tanggung jawab arsitek itu dia tidak hanya kepada klien, tidak hanya kepada pemberi tugas. Tanggung jawab sesungguhnya arsitek adalah kepada pencipta dan masyarakat. Nggak boleh dia berkarya, karyanya tidak berfungsi. Itu melanggar kode etik yang pertama. Gitu ya. Nah, karena itu kita sangat terkait dengan materi ini. Jangan sampai nanti ketika berpraktek profesi di arsitektur, ataupun ketika kalian mendapatkan jabatan sekecil apapun, bahkan ketua panitia sekalipun, jangan dimulai. Jadi, ibarat juga narkoba ya, korupsi ini juga punya efek kecanduan. Kalau sekali sudah dicoba,
Ya, kalau sekali dicoba, nambah lagi. Kalau sudah sekali dicoba dilatih ketika kalian masih pegang jabatan kecil misalnya di kampus ya, dilatih, ketika dia dapat jabatan besar, ya korupsinya lebih besar lagi, godaannya lebih besar lagi. Kalau sekarang mungkin godaannya 100-200 ribu, ketika jabatan ya godaannya M. Berani nggak kalian menolak sodoran koper sebesar M-an di dalam koper? Berani nggak? Bisa nggak menolak? Itu namanya integritas. Nah, kita akan harus sampai pada tahap itu. Berapapun yang diberikan, kecil atau besar, berani untuk menolak. Jadi di negara kita ini nggak perlu orang-orang pintar lagi, nggak. Sangat tidak membutuhkan orang pintar, nggak perlu. Kita butuh orang jujur. Andai saja orang jujur itu kembali pada level ketika negara kita ini berdiri, mungkin kita sudah sangat sejahtera. Saya pernah ikutin pelatihan dengan Faisal Basri ya, mantan Menteri Ekonomi masa Gus Dur. Andai kita tidak korupsi negara ini, tidak ada korupsi ya, seperti apa negara Indonesia makmurnya? Dia jawab seperti Swedia. Pernah ke Swedia? Tahu Swedia di mana? Siapa aja yang udah hadir ini? Indah di luar negeri. Ya, Dinda. Dinda tahu di mana Swedia? Nggak tahu. Siapa yang tahu? Kanada nggak sih, Bu? Kanada itu di pulau di benua Amerika. Swedia itu atau disebut juga negara Skandinavia itu berada di Eropa, sudah dekat daerah Kutub Utara. Kalau kalian pernah dengar Finlandia, Norwegia, Finlandia itu pendidikannya yang terbaik saat ini di dunia. Nah, negara-negara Skandinavia, Eropa yang sudah dekat ke Kutub Utara itu negara-negara termakmur. Juga negara yang paling bersih korupsinya. Yang paling bersih itu nomor satunya Norwegia ya, Norwegia. Sekitar urutan kelima itu Singapura. Nah, kebayang ya kalau Singapura masih kebayang ya gimana makmurnya negaranya ya. Nah, Swedia di atas itu. Jadi seperti itulah harusnya Indonesia merdeka. Kayak mana ya Swedia itu makmurnya? Saya kasihlah gambarannya. Di sana penjara sekalipun itu sekelas hotel bangunannya. Kebayang hotel gimana bentuknya? Itu untuk narapidana. Tapi tidak ada yang mau. Sebagus apapun penjara di sana, tidak ada yang masuk penjara di sana. Tingkat kriminal di sana sangat rendah. Ya? Ibu melahirkan cutinya 1 tahun. Juga beserta suaminya, ibu dan bapak. Itu dibiayai negara punya anak. Anaknya dapat gaji. Ketika lahir, oe-oe, dikasih susu, subsidi susu oleh negara. Susunya di sana hanya 2 jenis, mahal dan murah. Pilih mana? Dan itu dibiayai sama negara, setahun penuh. Orang tuanya setahun penuh boleh mengurus anak. Gitu. Kemana-mana naik bus. Mobil di sana sudah mobil listrik. Nggak ada lagi asap. Jadi anak-anak di sana hidup itu tanpa asap mobil. Beberapa tahun ke depan sedang dirintis. Masih ada yang pakai minyak ya. Tapi sedang merintis ke sana. Fasilitas kereta api yang mana-mana murah. Makmur sekali. Ya, di atas Singapura lah ya, di atas Singapura. Singapura biaya hidupnya kan mahal ya. Jadi kalau di sana belanja itu sama dengan harga perbandingan rupiah setara dengan rupiah dengan Malaysia, ringgit Malaysia. Jadi tidak begitu berat. Di sana termasuk Eropa paling murah. Nah, gambarannya sebegitu makmurnya seandainya tidak korupsi.
Kalau kalian berada di bidang jasa pengadaan barang dan jasa pemerintah, nanti bisa hitung sendiri bahwa dana yang dikeluarkan oleh negara untuk satu sekolah itu sebenarnya bisa bangun 3 sekolah. Bayangkan juga seandainya hal seperti itu terjadi di beasiswa. Mungkin biar kalian merasakan bagaimana dampaknya ke kalian. Seandainya sekarang hanya 1, 2, 3 mahasiswa yang dapat beasiswa, logikanya sebenarnya dapat 3 kali lipat jika tidak korupsi. Jika orang-orang yang punya kebijakan ini adalah orang yang jujur. Jadi kita banyak kehilangan tokoh-tokoh yang bisa menunjukkan dia orang yang jujur. Kurang cerdas itu kita bisa belajar. Kalau kurang cakap bisa dilatih. Belajar aja, coba terus. Kalau arsitek kan banyaknya di ini ya, kecakapan ya. Tapi kalau tidak jujur, apalagi arsitek yang tidak jujur, itu luar biasa dampaknya. Dia mendesain, gambarnya cantik luar biasa ya, pakai visualisasi 3D seolah-olah nyata, ketika dibangun nggak bisa dibangun, tidak nyaman, panas. Itu ciri-ciri arsitek yang tidak jujur ketika mendesain. Jadi hampir semua aspek ini terkait ya. Nah, jadi 1 semester ke depan kita akan membahas bagaimana anti korupsi dan kode etik profesi dengan 14 pembelajaran ini, tapi tidak dengan teori ya. Kalian akan banyak bermain, juga bermain kuis dan membuat flyer, membuat poster, membuat film. Ini ada festival film dari KPK. Saya harap kalian bisa ikut berpartisipasi membuat film. Filmnya termasuk film TikTok. Siapa di sini suka TikTok? Ya. Bermain TikTok juga dijadikan sayembara oleh KPK sekarang. Jadi materi-materi ini diwujudkan dalam bentuk karya-karya kalian di dalam tugas maupun kerja kelompok. Ada juga beberapa game, dan karena saya orang yang aktif di dunia anti korupsi ya, beberapa waktu nanti saya akan mengajak kalian untuk melakukan penyuluhan anti korupsi langsung ke masyarakat umum di luar jam kuliah. Jadi akan saya share ininya. Namun nanti di dalam kuliah ini kalian wajib melakukan penyuluhan anti korupsi sekali. Mungkin itu proyek besarnya ya, penyuluhan anti korupsi, melakukan penyuluhan anti korupsi. Jadi mata kuliah ini memang lebih kepada aplikasi, bukan teori. Karena perubahan sikap itu yang dibutuhkan dalam pendidikan anti korupsi, bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan kalian udah tahu lah, wawasannya luar biasa nih, pintar-pintar ini mahasiswa Pancabudi ya. Tapi yang dibutuhkan negara ini adalah orang-orang yang punya integritas, punya sikap untuk berani jujur. Jujur aja perlu keberanian ya. Beneran? Benar nggak kalau saya bilang jujur aja perlu keberanian? Ya kan? Kadang kita mau memberitahu ke orang tua nilai kita itu lagi jeblok, mau jujur, salah nggak jujur salah. Itu contoh dari keberanian ya kan? Berani untuk jujur. Nah, kita dilatih di situ dan membangun lingkungan yang saling menjaga. Kalau di dalam Islamnya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, mengingatkan dalam kebenaran, mengingatkan dalam kesabaran. Kesabaran artinya di sini optimis ya. Saya artikan lebih tepatnya kepada optimis. Jadi kita harus yakin kepada kebenaran dan tetap optimis bahwa kebenaran itu pasti menang. Gitu ya. Jadi akan banyak praktek ya, dan nah ini mekanisme belajarnya sama prinsipnya, berapa nilai UTS juga, tugas, kuis, UTS dan UAS. Jadi ada beberapa pertemuan kita yang bertemu seperti ini, tapi ada nanti yang akan saya tambahkan, kita akan jumpa di luar ruang kuliah. Saya biasanya dulu sebelum COVID, hari-hari Minggu saya akan duduk di taman memberikan penyuluhan anti korupsi sama anak-anak. Kalau kalian, saya harap nanti bisa bergabung.
Nah, ini bentuk tugasnya, ada individu dan kelompok. Tugas utamanya nanti kalian melakukan praktek penyuluhan anti korupsi, boleh secara langsung atau bikin video atau bikin TikTok. Kapan itu akan saya rumuskan pada beberapa pembelajaran ke depan. Tapi yang pasti kalian harus banyak membuat flyer, poster atau film, membuat game, nanti akan saya pandu. Kemudian penyuluhan tentunya akan saya pandu di dunia langsung ya. Nah, ini menjadi bonus, mengikuti e-learning KPK dan Akademi Anti Korupsi milik International Corruption Watch. Nanti kalian lihat ini websitenya, silakan googling aja nih kuncinya, kata kuncinya. Sama ini. Nah, ini bagi siapapun yang lulus ini sudah saya kasih nilai A ini. Kemudian coba bayangkan ya, ini agak terkait dengan dunia arsitektur. Bagaimana ya desain ruang penjara koruptor? Biar masuk arsiteknya kan. Artinya bagaimana ruang penjara koruptor yang bisa memberi efek jerah. Ini jangan korupsi lagi lah dia, siap keluar dari penjara. Ini keluar dari penjara, korupsi, mencalek lagi ya kan. Itu korupsi lagi. Nggak habis-habis lah korupsi kita ya. Oke, itu saja kuliah kita hari ini. Nah, ini pengertian korupsi ya, nanti bisa dibaca. Korupsi itu artinya definisi awalnya adalah busuk. Terlihat cantik di luar, tapi sebenarnya busuk. Itu kata secara bahasanya ya. Secara tata bahasanya, busuk, rusak, menggoyahkan. Kelihatannya cantik negara kita ini sebenarnya sudah sangat kropos, tinggal nunggu pecah aja, habis. Kebayang ya kalau uang negara ini sudah diserap sama koruptor,